Lalu masuk ke seperti tema kita kan, Ya. pentingnya taubat terhadap eksistensi manusia itu seperti apa dan bagaimana? Karena ngeri, kalau sudah terperdaya dengan orang-orang yang santai, tidak mikirin apa-apa, tidak mau melakukan kebajikan apapun, tidak ada yang bisa diberikan. Kan itu circle tuh kayak itu. Ya lepaskan dulu circle-nya. Masuk kepada lingkaran circle yang lain. Siapapun kita, siapapun Anda semua, positioning Anda sekarang ini, itu Allah tetap memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menjadi orang yang mulia. Walaupun menjadi sekarang ini menjadi orang yang terpuruk, orang yang buruk, Allah tetap memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang mulia. Dan Allah tidak menginginkan kita itu menjadi orang yang hina. Dia selalu dipanggil dan dipanggil. Terus kita Ramadan, sama pertanyaan sama kamu tadi. Bagaimana caranya biar kita diterima taubatnya? Oh, Nah, yang kedua kan dari Ed Umar Selar, supaya taubat diterima, apakah hanya fokus doa untuk taubat atau harus sholat taubat min? baik. Kalau taubat yang belum dijelaskan, ya paling ditambah itu. Saya jelasin tentang sholat sunat taubat namanya. Memang untuk mengawali pertobatan itu ya kita disunahkan untuk melakukan sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat itu ya butuh seseorang yang membimbing dia, mendoakan dia. Di samping dia juga berdoa, ya kan? Meminta ampun, meminta jalan, meminta cahaya oleh Allah agar dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membimbing. Jika nanti ada titik terang di sana, artinya titik terang itu ya eh, jangan-jangan sholat sunat taubatnya juga nggak ngerti. Kalau sunat taubatnya gimana sih caranya? Yang dibaca niatnya gimana sih? Maka butuh guru yang untuk bisa membimbing itu. Dia nanti bisa terarah gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh orang itu? Guru itu biasanya memahami. Ini orang kecanduan, apa yang dibutuhkan? Nah, itu udah sering. Kamu jauhi ini, kamu harus begini, harus seperti ini. Bagaimana kalau misalkan dalam kondisi orang itu pengen menggebu-gebu, pengen mabuk lagi gitu kan? Nah, itu bagaimana caranya? Itu ada metodologi yang harus dilakukan. Iya, seperti itu. Tapi sebetulnya dari pertanyaan tadi itu sudah banyak dibahas ya, banyak dibahas. Melihat tambahan soal taubat tadi. Daripada intinya ya semakin sering sholat taubat ya semakin baik tentunya untuk menjaga pertaubatannya. Itu masuk ke seperti tema kita kan, Ya, pentingnya taubat terhadap eksistensi manusia itu seperti apa dan bagaimana? ya. Kita bahas tentang eksistensi manusia. Pernah nggak kita berpikir, kayaknya apa sih? Kita siapa sih? Kalau tiba-tiba kita ini menjadi anaknya kedua orang tua kita ini, ada yang bisa memilih itu? Nggak ada. Tiba-tiba nama anaknya Tulan dan Setulana, kemudian juga begitu. Saya juga begitu. Nggak ada nih di request itu nggak ada. Ada yang turunannya orang-orang soleh, keturunan orang yang tidak baik, nggak ada. Nah, yang pertama dalam urusan eksistensi ini yang harus dikaji terlebih dahulu bahwa manusia ini ada, ya kan?
Manusia itu sadari saja bahwa dirinya itu ada. Lalu ketika kita ini ada, apakah ada sesuatu yang kemudian harus dilakukan oleh kita? Atau jangan-jangan ya sudah, secara inti kita cuma hanya sebatas dihidupkan oleh Allah, waktunya mati, mati selesai. Apakah sudah begitu? Apakah kita memaknai bahwa keberadaan kita diciptakan oleh Allah itu adalah hanya sebatas makan, minum, mencari makan, mencari kepuasan, mencari kebahagiaan, mencari hal-hal yang sifatnya hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, tidak ada berpikiran yang untuk akhirat misalnya, maka akan terjadi kekeringan. Maka yang harus dipahami terlebih dahulu itu adalah manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan syarat-syarat yang harus dipahami. Contoh misalkan Imam Al-Ghazali itu pernah ngomong begini, bahwa manusia itu ya diciptakan oleh Allah itu bukan hanya sekedar gurau. Dia tidak sedang bercanda itu tiba-tiba bikin restu, bikin rizki. Allah menciptakan orang yang model begitu, itu sedang nggak bercanda. Allah menciptakan orang yang cerdas sekali. Allah menciptakan orang yang bodoh sekali. Allah menciptakan orang yang gila. Allah menciptakan orang macam-macam. Itu katanya Al-Ghazali bukan dengan senda gurau. Artinya Allah tidak menciptakan itu dengan penuh dengan keseriusan dan dengan tujuan-tujuan yang berbeda, tujuan yang agung. Nah, mulia dan agung itu menjadi kata kunci dalam urusan eksistensi. Karena katanya menjadi sebuah pilihan yang diharapkan oleh Allah, manusia itu menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang agung. Nah, ini versi mau. Lalu mau nggak memilih menjadi orang yang mulia? Mau nggak memilih menjadi orang yang agung? Ternyata jawabannya mau. Ketika mau, apa sih menuju ke arah mulia dan agung itu? Berarti kan harus memproses diri. Kalau tidak memproses diri, nggak ketemu lah. Nggak bakalan ketemu. Jadi harus disadari dulu adalah bahwa kita ini manusia, bahwa kita ini ada, sudah tercipta, sudah diadakan sama Allah, maka keberadaan kita pun, eksistensi kita pun, itu akan dipertanyakan pula. Maka ini lebih kepada pemahaman terkait tentang apa sih tujuan Allah menciptakan manusia itu. Ya kan? Begitu. Allah menciptakan manusia itu untuk mengabdi, misalkan. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah setelah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada, bukan terserah abdinya ya gitu. Tuhan ini berkehendak mutlak terhadap ciptaannya, terhadap abadnya. Diciptakan sedemikian rupa dengan berbagai macam corak, warna, karakteristik dan lain sebagainya, itu mutlak irodah oleh Allah. Ya, orang Jerman sama orang Indonesia fisiknya berbeda gitu kan, bahasanya berbeda, mungkin akhirnya juga dia punya pemikiran yang corak pemikiran yang berbeda dan sebagainya. Nah, ini mutlak irodah dari Allah Subhanahu. Nah, maksudnya adalah keberadaan kita ini coba, jangan-jangan kita ini keberadaannya cuma begini-begini aja. Begini-begini aja gimana ya, Kandani dengan aktivitas pekerjaannya ya begitu, berangkat pagi, pulang malam, ini begitu aja. Keberadaannya begitu. Bisa kan? Ya. Lama gitu begitu. Di pagi sampai malam hari. Ini begitu. Sudah begitu. Apakah lalu kemudian eksistensi kita ini betul-betul sesuai, atau keberadaan kita ini sudah sesuai dengan Allah inginkan? Belum. Jangan-jangan belum. Atau jangan-jangan sudah. Atau jangan-jangan entah. Nggak ngerti sih, jadi entah.
Nah, yang diharapkan di sini adalah menyadari dulu kita ini penuh dengan syarat yang harus dilakukan. Ya, kan? Yang tidak bercanda kok Tuhan menciptakan kita. Pasti dengan penuh eh, apa namanya konsekuensi yang diterima oleh kita. Walaupun kita nggak bisa memilih. Kenapa sih saya diciptakan? Nggak bisa bertanya itu juga. Kita diciptakan kok bertanya kenapa diciptakan. Yang jelas kita sudah ada, keberadaan kita juga sudah ada. Lalu eksistensinya sejauh mana kemudian kita mengolah, memanage, melakukan sesuatu sehingga keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah negara kita, di tengah-tengah komunitas muslim kita, kita ini benar-benar keberadaannya dirasakan oleh orang yang ukurnya sendiri. Kita kan bisa merenung, bisa mengevaluasi, bisa merasakan. Contoh misalkan, apa sih yang sudah bisa kita lakukan untuk keluarga kita? Dari hal yang kecil dulu, keluarga. Jangan-jangan keluarga ini sebetulnya mengharapkan lebih dari kita. Ternyata kita enggak. Hanya cuma memberikan kadarnya saja. Atau malah justru kebalikannya. Yang diharapkannya itu besar banget kepada kita, kita malah menjadi orang yang negatif dalam pandangan keluarga kita. Orang tua misalkan melihat anaknya kan pengen sukses, pengen menjadi orang yang terpandang, yang keren, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tiba-tiba begitu saja. Eksistensi gimana? Ya, eksistensi gimana? Itu beriran keluarga. Apa yang sudah kita berikan kepada keluarga? Pernah nggak sudah memberikan kenyamanan terhadap keluarga kita? Nggak bisa memberikan apapun, senyum bisa nggak? Tidak bisa memberikan apapun, memberikan kedamaian dengan lisan kita bisa. Itu eksistensi. Ya, itu eksistensi. Lalu kemudian apalagi kepada yang lebih besar untuk negara, untuk agama kita, bagaimana untuk umat Islam itu apa lebih besar lagi. Ini kita ngukur saja. Maka dalam urusan ini orang akhirnya berpacu, nggak mau diamnya saja, diamnya dia itu harusnya tetap eksistensinya dipertanyakan. Itu sedang diam gitu, nggak lagi ngapa-ngapain pun dia sedang berpikir, saya ketika diam apa yang harus saya lakukan sehingga saya ini eksistensinya ada. Orang memahami eksistensi itu nggak mau itu yang istilahnya melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu nggak mau. Karena kan Nabi itu kan mengatakan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaqin. Di antara baik-baik Islamnya seseorang itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak. Ini mengamalkan satu kalimat itu saja dari Nabi. Ayo, gimana kira-kira kita ngukur apakah kita memberikan kemanfaatannya sudah lebih banyak belum? Justru kebalikannya, tidak bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, begitu. Ini eksistensi. Ya, eksistensi seperti itu. Maka orang-orang yang memahami akan eksistensi energik. Setelah ini dilakukan, ini wah mentok ini ganti lagi memberikan manfaat kepada banyak orang. Gitu. Dan nyatanya memang benar orang-orang yang semacam inilah yang ketika nanti meninggalnya akan orang-orang banyak ini merasa itu. Nah itu. Ngukur saja kita nih di mana ini, kita belum ngapa-ngapain saya kira, belum melakukan apapun, masih banyak hal yang kita tinggalkan, yang seharusnya kita lakukan sebanyak kita banyak hal yang tidak bermanfaat masih bisa lakukan dan seterusnya. Ini gambaran secara
umum atau gambaran secara analogi bahwa eksistensi manusia seperti itu. Artinya kalau seperti itu berarti kita itu diwajibkan untuk mengenal diri kita sendiri dulu ya Mas. Pertanyaan menarik. Ini akan semakin panjang karena mengenal diri itu Semakin panjang semakin asik. semakin panjang semakin asik. Apa nih? Sulit banget ya. Betul. Iya, ya memang kaitannya erat antara eksistensi diri itu dengan mengenal diri. Orang nggak bakal paham akan eksistensinya dia sebelum dia mengenal dirinya. Nggak mungkin orang melakukan sesuatu dia nggak kenal dia apa sih. Orang melakukan misalnya contoh berceramah di hadapan orang lain, banyak orang, itu dia sudah memahami bahwa dirinya mampu, paham dirinya kan gitu. Ilmunya tahu, memahami retorika, memahami metodologi, memahami metodologi dakwah, memahami basic dan lain sebagainya. Itu tahu diri dulu, ya. Nah kalau dirinya saja belum tahu, bagaimana langsung ceramah? Tiba-tiba orang nggak pernah punya pengalaman, nggak punya ilmunya, nggak punya basicnya, tiba-tiba suruh naik ke atas panggung misalnya. Apa itu tidak rancu? Rancu lah pasti. Makanya harus ketahui dulu diri ini apa, manusia ini apa, diri ini apa. Hal-hal yang paling kelihatan yang sering dikaji oleh banyak pemikir manusia itu kan sebuah akumulasi kan, ada dasarnya gitu kan. Fisiknya ya fisiknya begini ini beda-beda, tinggi ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, matanya ada yang peluk, nah itu fisik dulu, selesai lah ya kan. Secara fisik ya memang manusia fisiknya beda dengan binatang atau hewan. Ada unsur yang lain di dalam diri manusia. Apa misalkan manusia memiliki akal yang untuk berpikir, yang untuk berkreasi, yang untuk berinovasi, yang untuk menggerakkan dengan logika, dengan inovasinya ini. Dan manusia juga punya hati untuk merasakan, untuk mendapatkan kedamaian dengan Tuhan, untuk mengukur. Ini hati. Dan juga nafsu, dan juga ruhnya. Ini kalau dibahas ini, wow, bisa seharian juga nggak selesai. Tapi paling tidak jalan ranah pemahaman eksistensi itu paham. Ya, adapun untuk lari kepada pemahaman diri itu wajib. Jadi dalam rangka untuk memproses eksistensi kita, maka bekalilah diri dengan memahami diri ini. Dipahami dulu. Logikamu, akalmu itu sudah dipakai berapa persen sih misalnya. Itu yang aneh. Manusia itu, rata-rata manusia, akalnya dipakai itu hanya sebatas maksimalnya hanya 30%. 30% saja. Rata-rata 10-15%. So, berkata jujur atau tidak, memang jatuhnya begitu. Padahal kemampuan akal ini sangat luar biasa. Tapi nggak dipakai. Banyak anggurnya, misalnya. Kalau misalkan, masa saya begitu aja nggak ngerti, nggak bisa dipelajari kan? Apa saya nggak bisa mempelajari ilmu itu? Apakah saya nggak mungkin bisa, nggak mungkin ngerti? Karena mencoba itu belum bisa. Itu lagi kebanyakan anggurnya. Namanya ukurnya begini. Pengetahuan dari sekian banyak pengetahuan. Mana sih dari pengetahuan itu yang paling mau kita pahami? Ilmuwan tentang agama. Keilmuan tentang agama itu apakah sudah maksimal atau belum? Secara keseluruhan itu semua hidup itu belum tentu selesai memahami ilmu agama. Ilmu yang lain bagaimana? Yang lainnya lagi. Itu baru logika. Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan urusan nafsu kita? Bagaimana dengan ruh kita yang nanti akan kembali kepada Allah pertama kali? Itu eksistensi juga. Maka dalam memahami eksistensi
secara umum, yang penting keberadaan dulu. Lalu kemudian kita memproses diri kita dengan mengenal diri kita dan mempertanyakan juga eksistensi kita. Akhirnya berjalan sesuai dengan kapasitasnya saja. Nggak bisa dipaksakan. Orang mampunya hanya segitu ya segitu nggak apa-apa, tapi eksis gitu. Iya, dia melakukan sesuatu. Nggak usah pengen ini, namanya nggak mungkin. Kamu itu bisanya sampai di situ saja, ya sudah sampai di situ dulu. Di suatu saat itu yang bisa berkembang, yang bertambah nanti eksistensi. Maka antara orang yang satu dengan orang yang lain itu kadang-kadang jomplang jauh. Yang satu mikirin diri sendiri aja untuk keluarganya susah. Yang ini sudah mikirnya orang banyak ribuan juta orang sudah dipikirkan semua dia melakukan apa macam-macam, memberikan solusi, memberikan formula apa segala. Itu apa sih yang menentukan? Ternyata pendaya gunaan akan diri itu yang pendaya gunaan diri. Hatimu gimana? Logikamu gimana? Terusmu gimana? Bagaimana dengan lawan-lawanmu, nafsumu, setanmu, gitu yang selalu memikirkan sesuatu gimana? Nah ini penting untuk selalu ada dalam setiap diri muslim. Ini nanti betul-betul energik gitu, betul-betul energik. Kalau mau diem aja nggak mau. Bayangkan, diamnya saja dia seolah-olah tidak melakukan sesuatu, tetap eksis dan eksistensinya pun dirasakan oleh orang-orang kita. Walaupun sedang di. Nah, kira-kira begitu. Kalau bicara eksistensi ini kan, Ya. enggak pas dari yang namanya iman, semangat. Cara kita nih menjaga iman tersebut agar tidak padam. Karena kan kalau di depan terbentur dengan banyak problematika yang ada. Jadi cara seseorang itu menjaga iman untuk tetap terus semangat dalam eksistensi seperti apa? Betul. Memang sekarang sadar belum tentu 1-2 jam ke depan itu masih kepala kesadarannya. Jangankan sampai besok. Pulang ke rumah modelnya hampir baik. Iya kan? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Memang yang namanya sebuah kesadaran itu harus dipelihara. Harus dipelihara. Artinya dipelihara itu kan berarti harus selalu dijaga, harus selalu ada. Walaupun terpleset lagi nanti. Jam 2 jam berikutnya soalnya hilang. Tapi yang harus namanya menjaga itu, oh iya, saya itu kan ini masalah saya hilang. Jadi kembalikan lagi harus segera di apa namanya, di ulang kembali kesadaran, dipikirkan kembali, penuh lagi sampai ketika capek istirahat itu bangun tidur itu sudah hilang lagi kadang-kadang semangat itu ya. Maka gimana itu harus dijaga. Nah, cara menjaga itu sebetulnya pahami bahwa himmah itu datangnya adalah dari Allah. Jadi kaitannya dengan nurul hidayah, cahaya hidayah itu dari Allah. Nah, hidayah itu Allah akan selalu memancar terus, dan itu bisa dijaga oleh hati kita, oleh keimanan kita. Tapi ada catatan-catatan yang pertama yang apa misalnya wa nurullahi la yudhal asy, cahaya Allah itu tidak akan dipancarkan hidayahnya bagi orang yang bermaksiat, ya kan? Bagi orang yang bermaksiat, maka harus bagaimana? Harus menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dijauhi, sekecil apapun itu dijauhi. Karena awal pertama kali himmah itu hilang,
itu pasti problemnya adalah melakukan hal yang dibenci. Gitu. Hal yang dibenci. Walaupun kadang-kadang sederhana. Dengan tingkah kita, dengan ucapan kita, dengan hati kita, dengan segala macam, sehingga hilang hilang. Sebetulnya nggak hilang, tapi kita yang menghilangkan sendiri. Iya, menghilangkan sendiri. Jadi agar terus on, itu tadi menjaga agar kita ini tidak melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan, dan on juga memahami bahwa himmah itu dari Tuhan. Itu selalu ada. Maka harus ada proses di sana. Harus ada proses dalam menjaga himmah itu. Dan itu kayak ada circle dalam. Intinya gimana? Orang-orang yang himmahnya kuat itu akan bisa mempengaruhi orang-orang yang kita cari luar gitu. Cari. Kita akan terbawa. Jadi kita akan terbawa itu. Terbawa semangatnya, terbawa karena cahaya dari dianya gitu kan. Dan orang yang semangat itu ya selalu ngomongnya yang positif gitu kan, selalu bersemangat, selalu inovatif, selalu kreatif. Ketika dia inovatif dan kreatif, itu memancing diri kita juga untuk berkreativitas dan untuk berinovasi. Jadi cari orang-orang yang semangat terus, jauhi orang-orang yang tidak semangat ya, bukan juga. Oh, jauhi. Iya, menjauh gitu. Karena ngeri. Wah, kalau sudah terperdaya dengan orang-orang yang santai, tidak mikirin apa-apa, tidak mau melakukan kebajikan apapun, tidak ada yang bisa diberikan. Kan itu circle juga itu. Ya lepaskan dulu circle-nya. Masuk kepada lingkaran circle yang lain. Ya kan? Orang-orang gitu. Itu nggak datang aja sudah ditelepon itu. Ya ini aja band, aja gimana? Mungkin kadang-kadang awal-awal mungkin merasa risih, apaan sih gitu. Nah, itu main santai sedikit udah bisa. Orang yang semangatnya kuat malah kebalik. Santai itu nggak mau. Santai itu nggak mau. Jadi kalau misalkan masih memanjakan diri untuk santai, ada. Belum ada nyatanya. Nah, masih harus butuh proses apa namanya mendekati orang-orang yang mempunyai pacaran. Ya itu harus ya mencari orang-orang begini. Ya diantara perubahan seseorang itu yang paling dirasakan itu adalah berteman dengan orang yang soleh ini. Saya pasti pas aja lepas, jangan khawatir bagaimana. Yakinlah bahwa ketika Allah sudah menginginkan seseorang itu baik, dia dipertemukan juga dengan orang-orang baik, orang yang membimbing, orang-orang yang nuansanya itu selalu memberikan kemanfaatan, kebaikan. Gitu teman. Karena Wak, gimana nih? Jadi pentingnya taubatnya belum ini. Iya. Tadi baru taubat, dan bahas eksistensi. Pentingnya di mana ini taubat dengan eksistensi, Pak? Ya kan? Nah itu tadi. Nah, kenapa taubat ini dibicarakan di awal? Karena problemnya itu orang itu jadi taubat. Belum mau taubat. Orang nggak mau taubat. Dan selagi dia belum bertobat, selama itu pula dia tidak akan berubah. Dia selalu terpuruk dengan kerusakannya. Dia tidak mau berubah dengan keruwetannya. Makanya taubat di awal. Kita bahas taubat itu di awal. Kenapa? Karena menjadi pondasi. Kenapa menjadi pondasi? Tadi manusia tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Pasti tidak sempurna. Banyak kesalahan, banyak kerusakan, banyak yang harus diberesin, segala macam. Yang rasa dulu dah. Gitu. Ya. Orang tidak akan eksistensinya beres kalau belum menyadari bahwa itu salah loh.
orang tidak mungkin akan eksistensinya beres kalau belum dia memahami bahwa ini yang harusnya tidak dilakukan. Kenapa kamu masih melakukan? Begitu. Maka ya taubat ini menjadi satu-satunya awalan cara bagaimana kemudian merubah eksistensi seseorang. Dulu, sadari dulu, pahami dulu, eksistensi akan berubah. Jadi kalau selamanya dia dari kekurangannya, menyadari kesalahannya, selama itu pula maka eksistensimu akan maju. Ini menjadi poin pentingnya. Jadi selama Anda belum menyadari kekurangan, selama Anda belum menyadari kerusakan Anda, selama itu pula Anda eksistensinya lanjut. Buktikan saja. Makanya saya memilih tema di awal itu tentang pertobatan ini dalam rangka ini menggaungkan kepada seluruh orang itu pertobatan massal. Jangan ada yang merasa baik, pandang itu adalah kebaikanmu saja. Jangan-jangan kebaikanmu hanya satu, keburukanmu 9. Tapi yang kelihatan sama satu itu lupa dengan yang 9 itu. Nah itu, makanya sangat penting sekali yang namanya taubat itu terhadap eksistensi manusia. Jadi saling berkaitan. Maka pertaubatannya semakin sempurna, eksistensinya pun akan semakin sempurna. Karena orang yang bertobat itu selalu ini kurang, ini harus dibenahi, ini masih harus dibenahi, ini harus belajar lagi, ini harus dekati orang yang model begini, ini harus terus. Makin pertobatannya semakin menajam, semakin radikal sampai ke akar-akarnya, maka eksistensinya akan dijawab oleh dirinya sendiri. Dan dia sudah tidak berpikir eksistensi. Orang menyadari terhadap pertobatannya saja, otomatis eksistensinya itu asli. Menyadari akan pertobatannya, eksistensinya berubah sendiri. Jadi kaitannya sangat erat sekali. Dan itu menjadi bukan hanya penting, tetapi sangat mutlak. Seseorang ingin merubah eksistensi. Nah, itu poinnya di sana, nggak lama. Jadi mungkin ini masih gambaran secara umum, Ya. maka harus dikembangkan lagi ini. Pentingnya taubat terhadap eksistensi manusia itu harus dikembangkan lagi. Ini kita nggak berhenti dalam tataran kemudian sudah memahami, oh taubat begini, oh eksistensi begini, oh pentingnya begini, pentingnya taubat terhadap eksistensi itu ternyata begitu. Lalu kemudian setelah paham gimana? Ya orang paham, iya paham. Terus kemudian dia tidak melakukan apapun, apakah berubah juga eksistensi? Ya tidak berubah juga. Makanya setelah paham baru mau tidak dia beraksi. Paham, sadar, lakukan sesuatu. Ya. Ini kata kuncinya. Itu ada nih dan apa nih yang masih belum? Lalu puncak dari taubat sendiri itu seperti apa? Puncak dari Taubat itu taubat. Kalau digambarkan kesempurnaan bisa entah, tapi paling tidak mendekati kesempurnaan. Kalau dalam konsepsi tasawuf itu ada yang disebutnya insan kamil. Konsep di mana seseorang itu menjadi sempurna. Menjadi sempurna itu gimana sih? Bagaimana orang bisa menjadi sempurna? Bisa jadi seseorang itu selama hidupnya belum pernah menjadi insan kamil sampai mati. Belum menjadi manusia yang sempurna. Tapi bisa jadi orang akan menemukan insan kamil. Kalau kamilnya belum, paling tidak dia sedang berjalan menuju kepada sempurna. Minimal itu. Puncaknya kamil, manusia yang sempurna. Kalau manusia yang sempurna itu gimana?
nyari mana buruknya, mana jeleknya itu nggak ketemu. Susah nyari. Kalaupun ada, satu, dua, tiga, udah. Yang lainnya itu bagus semuanya. Ngomongnya bagus, perilakunya bagus, perhatian kepada orang bagus, perhatian kepada orang yang disebut bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Ini itu puncak. Jadi makanya yang tadi pertobatan itu penting. Kenapa? Pertobatan tidak akan berhenti selagi dia terus memproses menuju kepada diri. Itu agak salah konsepsi daripada Imam Ibn Arabi Salam kami. Maka ya sudah, lama jangan mikirin puncak dulu. Sebelum ke puncak ya Pak. Ini bapak-bapak sudah maunya Iya. puncak. Apakah secara bahasa kan taubat tadi artinya adalah kembali? Apa cuma sebatas itu hanya kembali, tidak ada step-step yang lain untuk menuju tadi yang terlambat, menuju insan kami? Apa cuma kita kembali terus jadi insan kami, atau ada step by step yang menuju insan kami tersebut? Ya maka yang paling menentukan itu sebetulnya pemahaman seseorang terhadap dirinya. Pemahaman manusia itu sebetulnya yang paling nikmat, yang paling bahagia di dunia dan juga di akhirat itu cuman dia bersama dengan Allah. Sampai kan seperti itu. Kalau tujuannya sampai di situ, ya sampai sampai di situ. Dunia akhiratnya bersama dengan Allah. Maka puncaknya dia bersama dengan Allah. Dan selalu berproses bagaimana kemudian selalu bersama dengan Allah. Walaupun seringkali kemudian merasa tidak bersama, gitu ya. Tiba-tiba lupa dengan Allah, ya bisa terjadi begitu. Dan itu ya akhirnya kembali lagi. Oh selalu kembali. Makanya kembalinya kemana? Mau ke aturan Allah, hanya sebatas berhenti, tidak melakukan lagi, cukup, ya sudah berarti cukup di situ. Dan caranya apa? Ya surga, gitu kan? Nerakanya sudah tidak. Tapi kembali dalam konotasi sufi, konotasi tasawuf, maka mungkin akan nilainya berbeda. Yang disebut dengan kembali itu adalah kembali menuju kepada Allah. Artinya bersama dengan Allah. Bukan hanya tobat berhenti saja, bukan. Tapi dia bersama dengan. Contoh misalkan dari ingat kisahnya itu Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu sebelum menjadi sufi, sebelum menjadi ulama, itu bajingan betul. Ya itu pekerjaannya perampok. Hampir setiap rumah yang ada di sekelilingnya itu rumah dirampok. Allah ketika memberikan hidayah, kadang sederhana. Bin Dinar itu tertegun melihat seorang anak yang masih gadis belia mencampurkan. Dia merasa setua ini masih sering merampok apa segala macam. Malu saya sama Allah. Ini melihat itu, dia tahu kan itu. Berhenti dari merampoknya, kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Cuma orang yang pernah dirampoknya, kalau mau dikembaliin, minta maaf segala macam, selesai hakul adamitnya, kembali kepada Allah. Ya fokus nggak mau, pengennya udah pengen sama Allah saja. Sama menjadi orang yang fenomenal di kalangan sufi. Jadi artinya ini pelajaran yang keren Malik bin Dinar. Kenapa saya ceritakan bahwa siapapun kita, siapapun Anda semua, positioning Anda sekarang ini itu Allah tetap memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menjadi orang yang mulia.
walaupun menjadi sekarang ini menjadi orang yang terpuruk, orang yang buruk, Allah tetap memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang mulia. Dan Allah tidak menginginkan kita itu menjadi orang yang hina. Dia selalu dipanggil dan dipanggil. Jadi ya tadi, puncak itu lebih kepada bagaimana kita memahami kembalinya mau sampai di mana. Mau sampai cuman berhenti tidak melakukannya lagi, ataukah terus membersihkan, atau misalkan malah lebih dari itu, pengen sampai kepada nama dengan seperti itu yang kami dan teman. Ya, jadi sahabat-sahabat Cahaya Saruman Nagari, tetaplah berproses dan berjalan dalam kebenaran sampai Tuhan yang menghentikannya. Kemudian pembahasan tentang pentingnya taubat terhadap eksistensi manusia. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dari kami bertiga, mohon dimaafkan. Akhir kata, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.